Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kull khair. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada surat baru, surat An-Naml halaman 377, surat An-Naml ayat 1 sampai 13 insyaallah taala. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama ta, ini boleh dibaca imalah, t seperti Taha menjadi Tehi. Kemudian Al-Quran boleh dibaca Al-Quran, dan ini berulang lagi pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-4 bil akhirati zayyana, ini tak ketemu dengan zain boleh idgham menjadi bil akhirat zayyana. Kemudian pada ayat 7 bisyihabin, nah ini baknya boleh tanpa tanwin menjadi bisyihabi qabasin. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar dan boleh kita pilih mana saja. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surah An-Naml. An-Naml artinya semut. Pada ayat yang pertama, Tasin atau Tasin. Apa artinya Tasin? Artinya juga Tasin. Karena ini adalah ayat-ayat yang merupakan fawatihus suwar, pembuka-pembuka surat yang tidak diketahui maknanya selain oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah tafsiran menurut mayoritas para ulama. Meskipun sebagian kecil ulama mengartikan tausin itu apa, tapi lebih bagusnya tidak kita artikan sebagaimana pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan sebagaimana biasanya, fungsi dari ayat-ayat seperti ini adalah seperti untuk menantang orang-orang kafir. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kamu bilang Quran ini buatan Muhammad, kamu buat tandingannya dengan huruf-huruf yang sama dengan yang dipakai oleh Muhammad. Dia pakai huruf ta, dia pakai huruf sin. Kamu kan juga sama kan? Kamu juga pakai huruf ta, pakai huruf sin. Kalau memang ini buatan Muhammad, Quran ini, kalian pasti bisa nandingi. Tapi tantangan itu sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak bisa tertandingi oleh mereka. Menunjukkan bahwa Quran betul-betul kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setelah ayat-ayat yang berbunyi seperti ini, pasti Allah bicara tentang Quran. Contohnya di sini, tilka itu adalah ayatul Qur'ani, ayat-ayat Al-Quran, wa kitabim mubin, dan kitab yang nyata. Yang dimaksud itu adalah surat ini. Jadi itu maksudnya ayat-ayat yang ada pada surat ini. Dalam bahasa Arab, tilka itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kalau ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Lah ini surat An-Naml kita baca di depan kita, semestinya bukan itu tetapi ini. Tapi kenapa Allah mengatakan itu? Karena Quran ini derajatnya sangat tinggi, maka seolah-olah dia tinggi di atas sana, maka ditunjuk dengan kata-kata itu. Maka kata-kata tilka itu ya, ini untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran, sehingga dia sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sana, maka nilainya adalah nilai yang sangat mulia. Kemudian Al-Quran ini adalah nama lainnya Kitabim Mubin. Kitab itu artinya kumpulan. Nah, maka Al-Quran disebut kitab kenapa? Karena kumpulan dari surat-surat. Ada 114 surat. Kumpulan dari ayat-ayat, ada 6.666 ayat. Kumpulan dari kata-kata kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran diturunkan untuk apa? Hudan, untuk petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Petunjuk untuk orang-orang beriman, kabar gembira untuk orang-orang beriman. Maksudnya petunjuk dari kesesatan, sehingga orang-orang beriman tidak sesat kalau pakai Al-Quran. Kabar gembira, yaitu akan masuk surga karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tampilkan dalil bahwasanya siapa yang pakai Al-Quran, maka dia pasti akan mendapatkan hidayah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inni tarikun. Saya tampilkan hadis yang lain yang lafalnya lebih mudah untuk dipaham. Rasulullah bersabda, taraktu fikum syai'ain, saya tinggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat kalau sudah berpegang teguh dengan keduanya, yaitu satu kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya datang kepada saya besok di telaga, yaitu telaga Kautsar. Ini hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang mengikuti Al-Quran, maka pasti Al-Quran itu menjadi hidayah untuknya. Hadis ini sahih. Meskipun orang-orang Syiah mereka tidak menerima hadis ini ya. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menganggap hadis ini sahih. Disahihkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani dan yang lain-lain. Kemudian Al-Quran juga memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman bahwa mereka akan masuk surga. Saya tampilkan contoh ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa mereka masuk surga. Ayat yang paling gampang dihafal karena pendek. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Beruntung maksudnya masuk surga, selamat dari neraka. Itu maksudnya beruntung. Rugi maksudnya sebaliknya, yaitu masuk ke dalam neraka. Nah ini hudan, petunjuk lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Ini tidak bertentangan dengan surat Al-Baqarah pada ayat-ayat puasa. Allah mengatakan hudal linnas. Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia semua, tapi di sini dikatakan untuk orang beriman saja.
Karena asalnya Quran diturunkan untuk semua manusia, itu asalnya. Tapi akhirnya yang hanya mau mengambil pelajaran dan mau mempelajari itu hanya orang-orang beriman. Akhirnya yang dapat hidayah hanya orang-orang beriman. Maka hudal linnas ini pada asalnya, hudal lil mu'minin ini pada akhirnya. Siapa orang-orang beriman? Alladzina, orang-orang yang yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, dan membayarkan zakat, wa hum bil akhirah, dan mereka terhadap akhirat hum yuqinun, mereka yakin. Jadi ciri-ciri orang beriman melakukan 3 ini. 1, menegakkan salat, yaitu salat 5 waktu. Adapun selain salat 5 waktu maka tidak wajib, sehingga seandainya seumur hidup hanya salat 5 waktu itu sudah cukup. Tapi alangkah bagusnya kita melakukan salat-salat yang lain. Yang dimaksud membayarkan zakat ini mencakup 2 zakat, karena yang wajib ada 2. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal apabila sudah mencapai nisab. Dan nisabnya harta sekarang ini tahun 2024 sekitar 75 juta. Siapa yang punya duit 75 juta sudah berlangsung selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Zakatnya 1/40-nya. Sehingga kalau kita punya duit 80 juta, zakatnya cuma 2 juta saja, kecil, masih tersisa banyak. Di sini Allah menggabungkan antara salat dan zakat karena memang ini tidak bisa dipisahkan. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya akan perangi orang-orang yang tidak mau keluarkan zakat. Kenapa? Karena kata Sayyidina Abu Bakar, zakat itu adalah kewajiban harta. Maksudnya begini, manusia itu oleh Allah dikasih badan, dikasih harta. Badan ada kewajibannya yaitu salat, harta juga ada kewajibannya yaitu zakat. Kalau ada orang maunya salat tapi tidak mau zakat, berarti dia jangan ngambil hartanya Allah dong. Tapi kalau dia ngambil hartanya Allah yang ada di muka bumi ini, maka dia harus keluarkan zakatnya. Maka ini salat zakat tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana para ulama mengatakan qarinatan. Ini adalah 2 hal yang digandengkan, nggak boleh dipisahkan. Siapa yang mengambil salah satunya, maka yang lainnya tidak diterima oleh Allah. Salat saja tidak mau zakat, salatnya nggak diterima. Zakat saja tidak mau salat, maka zakatnya tidak diterima. Kemudian sifat yang ketiga, mereka yakin kepada akhirat. Apa perbedaan antara yakin dengan iman? Kata Ibnu Mas'ud, yakin itu adalah iman total, itu namanya yakin. Maka yakin itu tingkatan iman yang tinggi, karena imannya total. Di sini Allah katakan terhadap akhirat mereka yakin. Kenapa tidak disebutkan terhadap akhirat mereka beriman? Kenapa? Karena dari rukun iman yang 6 itu yang paling susah bagi orang-orang kafir adalah meyakini akhirat. Kalau meyakini adanya Allah, mereka sudah meyakini karena buktinya ada ciptaannya ini. Kalau meyakini adanya Nabi, mereka sudah meyakini karena dulu-dulu ada Nabi-Nabi, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Kalau malaikat, mereka sudah meyakini adanya karena mereka melihat dengan mata kepala mereka. Pada perang Badar ada malaikat-malaikat bajunya putih-putih yang ikut perang. Tapi kalau disuruh percaya kepada hari akhir, mereka sangat susah karena belum ada contohnya. Maka rukun iman yang 6 ini, yang 5 ini menurut mereka sudah ada buktinya, tapi yang 1 ini akhirat ini belum ada buktinya menurut mereka. Maka Allah ungkapkan dengan kata-kata yakin, ya. Maka kita alhamdulillah sudah yakin terhadap akhirat, kita sudah melakukan salat, sudah membayarkan zakat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah Allah bicara tentang orang-orang beriman, lalu Allah bicara tentang orang-orang kafir. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman, bil akhirah, kepada akhirat. Zayyanna, kami menghias-hiasi lahum, bagi mereka, a'malahum, amal-amal mereka. Fahum, maka mereka itu ya'mahun, mereka pun bingung. Artinya orang-orang yang tidak percaya adanya akhirat itu menganggap amal buruk mereka itu sudah baik. Itulah yang dimaksud kami hiasi amal mereka, yaitu amal mereka yang buruk di mata mereka sudah baik. Nabi Muhammad SAW bilang kepada mereka, nyembah Allah saja, jangan nyembah yang lain. Mereka malah membantah, loh bagusnya itu nyembah banyak. Kenapa? Nah ini ucapan orang kafir nih. Surat Az-Zumar ayat 3.
Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali tujuannya supaya berhala-berhala itu lebih mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka anggap syirik itu baik. Kenapa baik? Karena kalau kita syirik maka lebih dekat sama Allah. Nah, ini pikiran orang nyambung kayak gini, Pak. Masa ada orang disyiriki malah senang? Ya, nggak mungkin. Misalnya nih, ada seorang istri sudah dicukupi oleh suami, tapi hatinya malah mendua. Hatinya dikasihkan separuhnya kepada suaminya, dikasihkan kepada orang lain selingkuhannya. Apakah suami pasti senang disyiriki seperti itu? Pasti nggak akan mau. Nah, kalau manusia saja disyiriki tidak mau, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu maha kuasa sehingga tidak pantas untuk disyirikkan, disekutukan dengan siapapun juga. Allah katakan, ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang lahum, bagi mereka, su'ul adab, jeleknya siksa, wahum, dan mereka, fil akhirati, di akhirat, humul akhsarun, mereka orang-orang yang paling rugi. Allah mengancam di sini dua siksaan. Perhatikan, yang pertama su'ul adab, jeleknya siksa. Ini maksudnya adalah siksa di dunia, yaitu pada perang Badar tahun 2 Hijriah. Rasulullah membunuh mereka dan Rasulullah menawan mereka. 70 dibunuh, 70 menjadi tawanan, 140 totalnya. Padahal tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Itulah yang dimaksud su'ul adab. Adapun ancaman yang kedua adalah siksaan akhirat, yaitu kalimat ini, akhsarun, mereka orang yang paling rugi. Disebut paling rugi kenapa? Karena merugikan diri sendiri dan keluarga mereka. Istrinya juga dimasukkan dalam neraka, anaknya juga masuk dalam neraka. Karena apa? Karena semuanya mengikuti agama kesyirikan yang mereka ajarkan kepada keluarga. Maka kata-kata al-akhsarun, orang yang paling rugi, itu adalah tafsirannya khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka besok pada hari kiamat, yaitu masuk ke dalam neraka. Itulah kerugian yang nyata. Surat Az-Zumar ayat 15, ini tafsiran untuk kata-kata al-akhsarun tadi. Maka dalam ayat ini Allah ancam dengan dua ancaman. Ancaman pertama, siksaan dunia. Ancaman kedua, siksaan di akhirat. Maka ini semakna dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang lain, sanu'adzibuhum marratain. Sanu'adzibuhum, kami akan menyiksa mereka marratain, 2 kali. Tapi yang dimaksud 2 kali di sini surat At-Taubah ayat 101, ini bukan siksa dunia dan siksa akhirat, bukan, tapi siksa dunia dan siksa kubur. Karena ini untuk orang-orang munafik, ya. Kami akan siksa mereka 2 kali, yaitu di dunia dan di kuburan. Tsumma yuradduna ila adzabin azim, kemudian mereka dikembalikan kepada siksaan yang besar, yaitu siksaan di akhirat, di neraka kelak. Nah, maka di sini Allah ancam dengan 2 siksaan, di sana Allah ancam dengan 3 siksaan. Ayat yang ke-6, Allah mengatakan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, latulaqqa, sungguh engkau itu diberi Al-Quran, Al-Quran ini min ladun, dari hadapan, hakimin, zat yang maha bijaksana, alimin, zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menegaskan bahwa tuduhan orang-orang kafir, kamu membuat-buat sendiri Quran, ini jelas tidak benar. Yang benar adalah engkau mendapatkan wahyu dari Allah. Itulah makna tulaqqa, kamu diberi, yaitu diberi wahyu. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika, seperti itulah kami wahyukan kepada engkau, ruham min amrina, roh dari perintah kami, yaitu Al-Quran. Surat Asy-Syura ayat 52. Kenapa Quran disebut dengan istilah roh? Karena roh itu penyebab hidup. Maka manusia tanpa Quran nggak akan hidup hatinya, meskipun jasadnya hidup, tapi hatinya mati. Orang-orang kafir itu hatinya mati, orang-orang kafir itu.
sehingga mereka dimasuki hidayah nggak mempan. Kenapa? Hatinya udah mati. Tapi orang-orang beriman hatinya hidup, sehingga kalau berbuat salah, berbuat sesat, berbuat keliru, dikasih dalil Quran, dikasih hadis Nabi, hatinya kemudian melunak, mengikuti petunjuk tadi. Nah, itu tanda hati yang hidup, masih mau menerima hidayah. Kemudian Allah di sini menegaskan, zat yang memberikan kepada engkau Quran itu adalah hakimin alim, zat yang maha bijaksana dan maha tahu. Berarti semua isi Quran ini sifatnya adalah bijaksana dan isinya semuanya adalah ilmu. Karena itu sungguh aneh orang yang mempelajari ilmu, macam-macam ilmu dipelajari, tapi Quran nggak dipelajari. Aneh. Ilmu paling mantap, ilmu paling utama itu ilmu Quran. Sehingga guru saya, kiai saya mengatakan, kalau ada orang mempelajari ilmu dunia, kimia, matematika dan sebagainya, tapi Qurannya nggak dipelajari, itu seolah-olah orang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Mohon maaf nih, kotar katur ketok burungi nih. Mana lebih penting, dasi atau celana? Oh, itu celana kolor murah, ini dasinya mahal. Semahal-mahal dasi, kalau tidak pakai celana elek. Semurah-murah celana, kalau sudah kita pakai, sudah tertutup aurat kita. Nah, maka jangan terkecoh seperti sebagian orang meremehkan Quran, tidak mau pelajari Quran, padahal ilmu-ilmu yang lain dipelajari sampai botak kepalanya tapi nggak paham Quran. Ayat 7 Allah mengatakan, ingatlah ketika qala Musa, berkata Nabi Musa alaihi salam, li ahlihi, kepada keluarganya, maksudnya kepada istrinya, putrinya Nabi Syuaib, ini sesungguhnya aku anastu, saya melihat naron, api, saatikum, aku akan datang kepada kalian, minha, dari api tadi, bi khabarin, dengan berita, au atikum, atau aku akan datang kepada kalian, bi syihabin, dengan obor, qabasin, yaitu kayu yang membawa obor, la'allakum, semoga kalian itu tastalun, kalian bisa menghangatkan diri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menceritakan tentang hijrahnya Nabi Musa dari Madian ke Mesir. Kita tahu semuanya dulu pada ayat-ayat yang lalu, pada surat yang lalu, bahwa Nabi Musa itu asalnya tinggal di Mesir. Kemudian dikejar-kejar oleh Fir'aun karena sudah memukul orang Kipti sampai mati. Akhirnya Nabi Musa ketakutan keluar dari Mesir sampai ke Madian. Di Madian ketemu dengan putrinya Nabi Syuaib, akhirnya dinikahkan dengan Nabi Syuaib. Menurut sebagian pendapat, ya. Sebagian yang lain mengatakan itu Syuaib yang lain, bukan Nabi Syuaib. Ya wallahu a'lam. Ala kulli hal, beliau menikah dengan seorang wanita di sana. Nah, setelah menyelesaikan tugasnya di sana selama 10 tahun mengabdi atau berkhidmat kepada mertuanya, karena itu adalah sebagai syarat untuk menikahi putrinya. Setelah selesai 10 tahun dia berkhidmat kepada mertuanya, maka dia balik lagi ke Mesir. Nah, pas kondisi dia di tengah-tengah perjalanan, dia mengalami dua hal. Satu, dia sangat kedinginan. Dua, dia tersesat jalan. Dari mana taunya? Dari kalimat ini, saatikum minha bi khabar, saya akan datang kepada api tadi, saya akan membawa berita. Jadi Nabi Musa melihat api, mengira di situ pasti ada orang, karena api menyala sendiri kan nggak mungkin. Maka ini pasti ada orang di situ. Saya akan tanya, jalurnya ke Mesir kemana ini? Saya tersesat ini, bingung, salah jalan. Maka kata-kata bi khabar ini, berita ini maksudnya berita jalan yang benar, yaitu jalur menuju ke Mesir. Dari mana taunya? Dari surat Thaha ayat 10. Dia mengatakan, au ajidu 'alan nari huda, atau saya akan mendapati di api tadi ada petunjuk, yaitu petunjuk jalan menuju ke Mesir. Ini kondisi pertama, Nabi Musa tersesat jalan. Kondisi yang kedua, Nabi Musa kedinginan. Dari mana taunya? Dari kalimat ini, tastolun, kalian bisa menghangatkan diri. Jadi dia merasa kasihan kepada istrinya, kasihan istri saya kedinginan, maka saya carikan api. Dari sini kita ambil pelajaran, marilah sebagai suami berbuat baik kepada istri. Istrinya kedinginan, kasih selimut. Istrinya sakit, dikeroi, dipijeti, ya. Jadi jangan hanya minta pijet kerok sama istri, tapi istri sakit tidak pernah ditawari untuk pijet kerok, nih.
karepmu mati ya gen aku golek liyane meneh. Enggak begitu ya. Kalau kita minta Quran, maka kita juga nawari Quran seandainya dia membutuhkan. Saya tampilkan di sini sabda Nabi SAW tentang sikap kepada istri. Beliau mengatakan, khairukum, manusia terbaik adalah khairukum li ahli, yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya inilah orang yang terbaik kepada istri saya. Maka kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, mari kita baik sama istri. Jangan sekali-kali nampar istri, karena haram hukumnya nampar pipi haram. Kalau mau mendidik orang, maka jangan pada wajahnya, nggak boleh, pada pantatnya boleh. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Kemudian ayat 8, falamma maka tatkala ja'aha, Nabi Musa datang kepada api tadi, nudia, diseru dengan suara keras, amburika, bahwasanya diberkahi, man finnar, orang yang ada di api, wa man haulaha, dan orang yang di sekitar api, wa subhanallah, dan maha suci Allah, rabbil alamin, pemelihara seluruh alam. Jadi ternyata pikiran Nabi Musa tidak tepat. Dia mengira ada api berarti ada manusia, ternyata nggak ada manusia. Tapi malah ada suara nudia, ya. Apa suaranya? Burika man finnar, orang yang ada di api ini diberkahi. Maksudnya kamu wahai Musa, kamu sudah mendapatkan berkah. Jadi ini adalah sambutan dari Allah. Ini suara Allah Subhanahu wa taala didengar oleh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa disebut kalim, orang yang diajak bicara langsung sama Allah, karena dia mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Ini sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu datang ke sini, kamu sudah dapat berkah. Siapa lagi yang dapat berkah? Wa man haulaha, yang ada di sekitar api, yaitu malaikat-malaikat yang ada bersama kamu. Inilah tafsir Baghawi mengatakan seperti itu. Yang diberkahi di api yaitu Nabi Musa, yang di sekitarnya yaitu para malaikat. Meskipun ada tafsir yang lain, tapi saya pilihkan tafsir yang mudah, yaitu tafsirnya Imam Baghawi seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, innahu, sesungguhnya, anallah, saya ini adalah Allah, al-aziz, yang maha gagah, al-hakim, yang maha bijaksana. Jadi cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi itu bermacam-macam. Seringkali Allah kirim malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi tadi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau belum jadi Nabi, beliau suka nyepi di Gua Hira untuk ibadah. Tapi ya belum paham ibadah yang benar bagaimana, orang belum dapat wahyu. Tapi pokoknya nyepi di sana, ya. Nah, ketika beliau menyepi di sana, tiba-tiba turun malaikat Jibril mendekat beliau, mengajarkan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah, kalau di sini Nabi Musa lain ceritanya, dia tidak lewat Jibril, tapi langsung mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, hei Musa, saya Allah. Berarti ini suaranya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin muncul pertanyaan, kalau Nabi Musa langsung diajak bicara Allah, sementara Nabi Muhammad hanya lewat perantaraan Jibril, berarti lebih mulia Nabi Musa dong. Nabi Musa adalah Al-Kalim, langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Muhammad tidak. Maka jawabnya adalah tidak juga. Nabi Muhammad SAW juga diajak bicara langsung oleh Allah, dan lebih hebat yaitu ketika Isra dan Mi'raj, langsung naik ke langit. Kalau Nabi Musa, beliau tetap berada di bumi, maka lebih mulia Nabi Muhammad SAW. Dan Allah kalau memanggil nabinya, panggil namanya, ya Musa, ya Ibrahim, ya Adam, kecuali satu nabi yang tidak dipanggil namanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran silahkan dilihat, mana ada ya Muhammad, nggak ada. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wahai rasul. Nah, itu cara Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seorang anak tidak boleh manggil bapaknya langsung panggil namanya, ya panggil bapak. Demikian juga kalau kita mau sopan kepada guru-guru kita, jangan panggil namanya, tapi sebut julukannya. Misalnya Pak Yai, Gus, atau siapa, Pak Ustadz. Nah, itu adalah cara menghormati kepada orang-orang yang kita ingin menghormati kepada mereka. Ayat 10, Allah mengatakan, wa alqi, dan lemparkanlah asaka, tongkatmu.
Falamma maka tatkala ra'aha, Nabi Musa melihat tongkat itu tahtazu bergerak-gerak, ka'annaha seolah-olah tongkat itu jannun, ular kecil. Walla dia pun lari mudbiron ke belakang, membelakang, walam yu'aqib dan tidak balik. Maka Allah menegur, ya Musa, hei Musa, la takhaf, jangan takut. Ini sesungguhnya aku, la yakhafu, tidaklah takut, ladayya di hadapan saya, al-mursalun, orang-orang yang diutus, yaitu rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang jumlahnya 315 rasul. Jadi waktu itu Allah melihat Nabi Musa bawa tongkat. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi Musa suka membawa tongkat, atau saat itu membawa tongkat. Tapi saya belum mendapatkan satupun hadis sahih tentang fadilah tongkat. Tapi kalau panjenengan mau pakai tongkat silahkan. Nabi Musa juga pakai tongkat. Dan tongkat manfaatnya banyak sekali, sebagaimana perkataan Nabi Musa pada surat Thaha ayat 18. Hiya asai, ini tongkat saya ya Allah. Wa tawakkau 'alaiha, saya bertekanan pada tongkat ini. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan saya ngepiok pohon untuk memberi makan kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya hajat-hajat yang lain dengan tongkat ini. Tapi sekali lagi tidak ada satupun hadis sahih tentang tongkat. Ada hadis dhaif mengatakan hamlul asa, membawa tongkat, alamatul mukmin, tanda orang beriman, wa sunnatul anbiya, dan sunnahnya para nabi. Tapi hadis ini riwayat Firdaus, derajatnya maudhu alias hadis palsu. Hanya saja kalau kita mau pakai tongkat nggak ada masalah. Rasulullah juga suka bawa tongkat. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul arajin, suka membawa urjun. Urjun itu adalah pelepah kurma. Nah, ini bisa untuk tongkat. Wala yazalu fi yadihi minha, dan senantiasa beliau di tangannya membawa pelepah kurma itu. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Tapi kalau kita mau niru Nabi di sini ya nggak bisa, karena di Indonesia tidak ada pelepah kurma. Kita bisa ganti dengan dahan-dahan yang lain, dahan pohon jambu atau pohon apalah, ya boleh kita meniru Nabi Muhammad SAW bawa-bawa begitu, karena ada manfaatnya. Kemudian di sini disebutkan tongkat itu tiba-tiba bergerak seperti ular kecil. Itu makna jan, ular kecil. Muncul pertanyaan, bukanlah pada ayat yang lain disebutkan ularnya itu besar, bukan kecil? Allah mengatakan pada surat Al-A'raf ayat yang ke-107, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, dia menjadi ular yang nyata alias ularnya besar. Nah, ini gimana cara menggabungkan? Jadi gini, ini ularnya kalau dilihat bodinya itu bodinya besar, tapi kalau dilihat gerakannya itu lincah seperti ular kecil. Maka ini betul-betul ular mukjizat. Kalau ular biasa, namanya ular gede, itu jalannya tidak cepat karena badannya berat. Tapi ini adalah ular besar, tapi jalannya gesitnya seperti ular kecil. Makanya kalimatnya ka'annaha, seolah-olah jan, ular kecil, padahal dia ular besar. Ini ular mukjizat. Maka Nabi Musa ketakutan melihat ular, dan ini menunjukkan bahwa takut kepada selain Allah itu boleh. Loh, katanya tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Maksudnya adalah tidak boleh takut yang disertai dengan pengagungan kecuali kepada Allah. Tapi kalau takut kepada singa, itu bukan kita mengagungkan singa, bukan. Tapi takut kepada madaratnya. Takut kepada petir, nggak apa-apa. Karena kita takut kepada madaratnya, bukan mengagungkan petir, nyembah petir, bukan. Kemudian Allah menegur, wahai Musa, nggak usah takut, karena kalau di hadapan saya para rasul tidak takut. Artinya para rasul itu kalau sudah saya kasih aman, maka pasti merasa aman, sudah nggak takut lagi. Nah, mulai ditegur oleh Allah ini, Nabi Musa kemudian tidak lari, dia kembali, hatinya tenang. Ayat yang ke-11 Allah mengatakan, illa, akan tetapi, man dolam, orang yang dolim. Jadi illa di sini bukan kecuali, ya, tapi akan tetapi orang yang dolim. Maksudnya orang yang dolim maka dia akan ketakutan. Karena itu kita jangan berbuat dolim.
Kalau kita berbuat dolim, nanti di hadapan Allah, di akhirat, kita akan ketakutan. Karena Allah benci kepada orang-orang yang berbuat dolim. Allah akan masukkan orang-orang dolim ke dalam neraka. Tapi kalau kita dolim, thumma kemudian baddala, mengganti husnan, kebaikan, ba'da su'in, setelah keburukan, fa inni ghafur, maka sesungguhnya saya ini maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Dan dolim itu ada 3, Pak. Zalim kepada Allah yaitu syirik. Maka siapa yang syirik pasti besok di akhirat akan ketakutan. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Kalau belum diampuni oleh Allah, nanti juga akan ketakutan karena masuk neraka. Yang ketiga, zalim kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, ya, mengambil hartanya atau menuduh dia atau mengejek dia atau yang lain-lainnya. Maka itu juga akan takut besok di akhirat karena akan dibaleskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua orang yang berbuat 3 zalim ini, seandainya dia mengganti kebaikan setelah keburukan, dia mengganti iman setelah kafir, dia mengganti baik setelah zalim, maka semuanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini maksudnya adalah menghasung orang yang sudah berbuat jelek supaya mengganti dengan kebaikan. Menghasung supaya orang yang sudah berbuat dolim supaya mengganti dengan berbuat kebaikan kepada orang yang didolimi. Seseorang sudah ngambil hartanya orang, nah, maka cara berbuat baik gimana? Kembalikan harta itu. Hartanya masih ada enggak? Masih, kembalikan. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini harta Anda, dulu saya maling pas Anda tidur. Nah, sekarang saya sudah membaca ayat ini, saya disuruh oleh Allah untuk mengganti dengan kebaikan, saya kembalikan, saya mohon maaf. Hadis Nabi SAW juga menghasung yang sama, iringi kebaikan setelah keburukan. Ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun berada. Iringi keburukan dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Idza amilta sayyi'ah, kalau kamu sudah melakukan keburukan, fa'atbi'ha hasanah, maka iringi dengan kebaikan, tamhuha, pasti akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Dzar. Kemudian Allah mengatakan, wa adkhil, dan masukkanlah yadaka, telapak tanganmu, fi jaybika, pada jaibmu. Jaib ini belahan dada sini, Pak. Masukkan ke sini, ya, sampai ke bawah ketiak sini. Takhruj, akan keluar, bayda, menjadi putih. Putih ini maksudnya bersinar, tangannya bersinar. Min ghairi su'in, tanpa keburukan, maksudnya tanpa lepra. Karena ada orang yang putih karena lepra atau karena apa namanya, baros, yaitu belang. Jadi su' ini bukan belang, bukan. Apalagi lepra, belang yang disertai dengan lepra, apalagi tidak. Maka maksudnya ini adalah betul-betul tangan putih mengeluarkan sinar mukjizat, bukan tangan yang putih gara-gara belang, bukan. Karena ada orang yang tangannya putih tapi karena belang. Fi tis'i ayatin, pada 9 ayat. 9 maksudnya apa? 9 mukjizat. Yang 9 mukjizat ini ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa qaumihi, dan kaumnya. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, qauman fasikin, kaum yang fasik. Jadi maksudnya Allah sudah mengutus Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Kaumnya ini adalah orang-orang Mesir, orang-orang Kipti. Diberi oleh Allah 9 mukjizat. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwa Nabi itu kalau diutus oleh Allah pasti dilengkapi dengan mukjizat. Karena fungsinya supaya orang kafir itu tidak punya alasan untuk kafir. Kalau Nabi datang tanpa mukjizat, orang kafir punya alasan. Kamu ngaku-ngaku Nabi, mukjizat nggak bawa, ya berarti Nabi palsu kamu. Tapi kalau sudah bawa mukjizat, nggak bisa dibantah. Saya Nabi betul. Buktinya apa? Nih, tongkat kalau saya lempar jadi ular. Kemudian ini tangan saya kalau saya masukkan di jaib, keluar bersinar. Ini 2 ayat yang paling jelas untuk Nabi Musa alaihissalam. Tapi masih ada lagi 7 ayat yang lain. Maka Allah katakan tis'i ayatin, 9 ayat atau 9 mukjizat. Perhatikan kata-kata ayat. Dalam Al-Quran tidak ada istilah mukjizat, tapi istilahnya ayat. Yang dimaksud adalah mukjizat.
Karena itu istilah ayat lebih utama daripada istilah mukjizat. Karena istilah mukjizat nggak ada dalam Quran. Tapi boleh kita menyebut mukjizat supaya orang paham. Karena biasanya orang menyebutnya dengan istilah apa? Mukjizat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin melihat mukjizat-mukjizat yang lain, silahkan nanti di rumah dibuka pada surat Al-A'raf ayat 133. Itu di situ sudah disebutkan mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang lain. Terakhir, Allah mengatakan, falamma maka tatkala ja'athum datang kepada mereka ayatuna mukjizat-mukjizat kami mubsiratan dengan jelas, dengan ceto welo-welo, qalu mereka mengatakan hadza ini adalah sihrun mubin, sihir yang nyata. Jadi mereka menyikapi mukjizat dianggap sebagai sihir, dan mereka menganggap nabi yang membawa mukjizat sebagai tukang sihir, sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat Al-Qasas ayat 48. Qalu mereka mengatakan sahirani tadhahara, keduanya adalah tukang sihir yang saling bantu-membantu, atau sihrani tadhahara, dua qiraah. Inilah yang dapat dipelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan karena hujan, kita tutup dengan doa hujan. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadihi rahmatullah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.